silaturahim kita melalui acara pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu juga bermanfaat bagi kita di dalam merekatkan kembali simpul-simpul spiritualitas di antara kita, juga mempererat kembali ikatan-ikatan ukhuwah dan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan kita seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi tebarkanlah kasih sayang kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah akan dan para penghuni langit akan menebarkan kasih sayang kepada kalian semuanya. Pak Dekan dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kita secara formal pagi hari ini, seusai melaksanakan berbagai ibadah ya di bulan Ramadan, tentu saya pribadi juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah itu ibadah kita lakukan murni secara pribadi, secara mahdoh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau juga semua ibadah-ibadah yang sifatnya kita orientasikan untuk mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, keterlibatan kita di tempat tinggal kita, di persyarikatan kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan semua itu menjadi perwujudan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, juga ada tradisi yang menarik ya di negeri kita ini, kebudayaan orang Melayu. Ketika acara seperti ini disandingkan dengan tradisi untuk saling meminta maaf, termasuk juga pada pantun yang disampaikan Pak Dekan tadi. Saya pernah hidup di negeri Arab ya, dan saya kira ini adalah suatu budaya yang sangat positif ya. Ketika di akhir suatu proses ibadah panjang kita lakukan, tentu secara vertikal kepada Allah, tetapi kemudian ibarat orang melaksanakan sholat dengan segala syarat dan rukunnya, pada akhirnya kita akan mengucapkan Assalamualaikum kepada orang-orang yang ada di kiri atau di kanan kita. Begitu pula tradisi yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang dikenal dengan syawalan, kemudian ada tradisi ikrar syawalan, yang isinya itu biasanya adalah saling meminta dan memberi maaf. Nah, Ibu Bapak sekalian, tradisi seperti ini saya kira jarang, bahkan kita tidak dapatkan di negeri-negeri Islam yang lain. Taruhlah seperti di Saudi Arabia. Ya. Jadi peristiwa Idul Fitri yang kita lalui ya berjalan begitu saja, garing gitu. Orang-orang selesai menyampaikan takbir ya, baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya mereka begitu saja pulang ke tempat masing-masing, dan kalaupun ada kunjungan maka saling mengunjungi itu terjadi hanya pada keluarga inti. Tidak terjadi seperti di masyarakat kita, misalnya unit-unit kerja di instansi pemerintah atau swasta, bahkan juga di lingkungan RT RW kita juga melaksanakan tradisi seperti ini. Nah, ini budaya yang
luar biasa indahnya yang bisa makin merekatkan jalinan rahmat di antara kita. Dan tidak perlu acara semacam ini dipandang dari aspek ibadah murni, karena memang ini adalah suatu peristiwa budaya, bukan peristiwa ibadah mahdhah. Sehingga tidak berlaku kaidah apakah di situ ada perintah atau larangan. Jadi kebudayaan itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Yang pokok adalah apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar di dalam agama kita. Demikian pula kita juga di Indonesia, ya, kalau orang Arab setelah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mereka melanjutkan dengan kullu amin wa antum bikhair. Semoga sepanjang tahun ini panjenengan selalu dalam kebaikan. Nah, di Indonesia dilengkapi dengan minal aidin wal faizin wal makbulin. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang kembali lagi menemukan fitrahnya, orang-orang yang menang begitu, dan orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, satu kerisauan yang dialami oleh para sahabat tentu, mengapa ucapan taqabbalallahu minna wa minkum menjadi tradisi di antara para sahabat. Pada akhir Ramadan ketika mereka saling bertemu, mereka saling mengucapkan kalimat ini, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada satu riwayat kita dapatkan di dalam hadis Nasai kalau tidak salah, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau membaca ayat ke-60 dari surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang mendermakan apa yang mereka dermakan di jalan Allah, bukan semata harta, tenaga, pikiran, bahkan juga mereka merelakan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat itu, orang-orang yang sedemikian, jika mengingat kematian, mereka orang-orang yang takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut menghadapi kematian padahal mereka banyak sekali melakukan amal saleh, itu orang-orang yang secara nyata melakukan amal saleh tapi diam-diam. Di belakang itu mereka mencuri, ya. Mereka ahmul ladzina yashrabuna al-khamra. Mereka minum khamar, ya. Kemudian mereka juga yasriqun. Mereka mencuri wa yaznun, atau mereka diam-diam berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, la ya binata Siddiq, tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yusallun. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu menunaikan salat, wa yasumun, mereka orang-orang yang selalu melaksanakan puasa, wa yatasaddaqun, mereka orang-orang yang senantiasa bersedekah. Walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tetapi mereka orang-orang yang sangat takut jika apa yang mereka telah lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang segera di dalam melakukan kebaikan. Jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan, inilah yang menjadi inspirasi bagi para sahabat ketika mereka melakukan suatu amal kebaikan, senantiasa tidak lupa untuk berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, ya. Dan juga putra beliau Ismail, ya, alaihi wassalam. Seusai mereka meninggikan bangunan Ka'bah, mereka berdiri berdua di salah satu sisi Ka'bah, dan kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ya segala amal yang telah kami lakukan dan ampunilah segala dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima ampunan. Nah, dari situ saudara sekalian yang saya muliakan, ya, seorang tabi'in, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita bahwa karakter orang-orang yang beriman secara autentik, secara hakiki adalah orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan tapi menyisakan rasa takut kepada Allah. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah. Jadi ini perilaku orang-orang yang beriman. Gemar melakukan kebaikan tapi masih menyisakan rasa takut kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik, kata beliau. Innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Gemar melakukan keburukan tapi merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira dalam skala yang lebih luas dalam kehidupan kita, ya, dedikasi pengabdian kita, ya, berbagai macam pengorbanan kita, ya, terutama misalnya di profesi kita di Ahmad Dahlan ini. Kita kan juga tidak pernah tahu, Pak Dekan. Saya kira Pak Dekan ini sebagai senior kita dan tentu banyak lagi senior kita yang ada di sini sudah sangat banyak berdedikasi dan mengabdikan diri. Pertanyaannya adalah, apakah semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini saya kira pertanyaan yang sangat luar biasa pentingnya menurut saya, mengambil inspirasi dari kehidupan para sahabat gitu. Ya, jadi ini penting ya buat kita semuanya. Apakah kehidupan kita selama ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau mau menyampaikan khutbah di Idul Fitri, beliau menuju ke tempat sholat itu, ke tanah lapang waktu itu dalam keadaan menangis. Lalu beliau diingatkan oleh para jamaahnya, wahai khalifah, innahu yaumus sururin wa farah. Bukankah hari ini hari kegembiraan dan hari kebahagiaan, wahai khalifah? Benar, beliau katakan, sadaqtum, kalian benar. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala amalan fala adri ayataqabbalu minni amla. Tapi apalah daya, kata beliau, saya ini adalah seorang hamba yang oleh majikanku aku diperintahkan melakukan suatu kebaikan, suatu amal begitu, tetapi aku tidak tahu apakah amalan-amalan itu diterima oleh dia atau tidak. Nah, ini penting ya, bukan hanya kita berbicara tentang Ramadan kita, tetapi kita berbicara tentang keseluruhan ya, aspek kehidupan kita, terutama tentu di profesi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, poin kedua juga ya, yang penting kita ingat ya pada hari-hari seperti ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, di dalam salah satu ucapan beliau pernah berkata bahwa hidup itu hanya meniti antara dua titik, antara titik kesabaran dan titik kesyukuran. Siapa yang bisa berjalan di antara dua titik ini, kata beliau, maka dia sudah meraih berbagai macam keuntungan dan kebahagiaan dalam hidup. Saya membaca apa yang beliau katakan, rupa-rupanya terinspirasi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa innal mu'min, ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, innal mu'mina, ya, dia bilang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang beriman, ya, inna amrahu kullau khairun, semua urusan hidupnya itu senantiasa baik, ya.
In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia bersyukur, maka itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Jika dia mendapatkan suatu musibah malapetaka, dia bersabar, dan itu lebih baik baginya. Ya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Dan hal yang sedemikian tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Nah, terkait apa yang kita alami, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan sampai kita lepas kendali dari kedua apa yang dikatakan oleh Rasulullah antara kesabaran dan kesyukuran ini. Saya kira kita harus bersyukur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ada banyak saudara-saudara kita yang saya kira telah mendahului kita, ya. Apakah itu pada masa-masa pandemi COVID atau juga mungkin sebelumnya. Ya, ketika Allah menyatakan walitukabbirullah walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bisa menyempurnakan bilangan-bilangan puasa ini. 30 hari kita berpuasa, tapi kan ada juga saudara-saudara kita yang tidak sanggup menyempurnakan bilangan itu. Misalnya kita kenal kemarin, kita dengar berita Ustaz Tengku Zulkarnain di hari-hari terakhir puasa Ramadan. Beliau sesaat ketika mau dipasangkan ventilator gitu, alat bantu napas, beliau minta untuk bertakbir 3 kali, kemudian bersyahadat. Dan setelah itu beliau tidak sadarkan diri sampai akhir hayat. Dan saya kira banyak saudara-saudara kita yang demikian. Oleh karena itu, dalam menghadapi pandemi ini selalu tidak bosan saya mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh persyarikatan kita ini. Muhammadiyah kita ini berpandangan bahwa apapun yang terjadi saat ini tidak pernah bisa dilepaskan dari qadrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi jangankan peristiwa alam, ya, yang kita alami, ya, secara global saat ini. Bahkan dedaunan yang jatuh dari pohon sekalipun itu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara spontanitas di dalam perspektif akidah kita. Allah hanya menghendaki likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar di dalam suatu peristiwa yang diperjalankan oleh Allah saat ini, taruhlah pandemi COVID-19, agar kita tidak perlu berputus asa dan risau terhadap apa-apa yang luput dari kita. Tentu aktivitas kita sangat terbatas. Ya, contoh yang paling konkret, ya, kegiatan kampus kita yang saat ini saya kira tidak semua aktivitas, ya, keilmuan ini bisa diselenggarakan secara online. Ada banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh teknologi online ini. Ada banyak lagi, ya, kita banyak kehilangan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala likaila ta'sau. Dan kalaupun ada banyak orang yang mendapatkan keuntungan dalam suasana seperti ini, Allah juga menyatakan wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu terjebak pada euforia, ya, kegembiraan yang berlebih di dalam merespon, ya, barangkali mendapatkan banyak sekali keuntungan. Kata kunci yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keseimbangan di dalam kehidupan kita. Barangkali dalam kehidupan kita ini sering terjadi paradoks, ketimpangan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kehidupan kita ini punya neraca, punya mizan keseimbangan. Kita tidak boleh curang di dalam menghadapi berbagai macam kegiatan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Allah juga menyatakan wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang merusak timbangan
Seringkali ayat ini dialamatkan kepada orang-orang pelaku bisnis, orang-orang di dunia dagang, padahal tidak. Ayat ini bukan hanya bercerita tentang matematika yang ada di dunia bisnis. Jika dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Jika dia menimbang untuk dirinya, dia lebihkan. Ini bukan hanya neraca bisnis. Tetapi ayat ini, kata para ulama, berlaku juga di dalam timbangan-timbangan sosial, keagamaan, bahkan juga politik kita. Maka ketika Allah menyatakan, ya, wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Mengapa kehidupan langit ini bisa tegak? Karena Allah meletakkan neraca di situ. Ya. Allah tatghaw fil mizan. Jangan sampai kalian melakukan ketimpangan di dalam neraca kehidupan ini. Apakah itu kehidupan kita yang bersifat kalkulatif bisnis ataupun juga kehidupan kita yang bersifat kualitatif. Ada banyak persoalan-persoalan kualitatif di dalam kehidupan kita dan kita tidak fair memperlakukan orang lain, bahkan juga buat diri kita. Maka saya kira COVID-19 ini mengingatkan kepada manusia secara universal bahwa sedang ada suatu keseimbangan alam yang kalian rusak wahai manusia. Jadi ketika Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kekacauan. Mengapa kekacauan itu terjadi? Karena hilangnya keseimbangan. Apakah itu keseimbangan makrokosmos atau keseimbangan yang bersifat mikrokosmos? Nah, ini juga penting. Karena itu dari awal Muhammadiyah berpandangan bahwa COVID ini adalah tidak bisa dilepaskan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga yang kedua, Muhammadiyah berpandangan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, pada masing-masing bidang itu Allah tentukan ahlu zikr. Ahlu zikr di dalam bidang bahasa, kebudayaan, ya, sastra, ya, dan barangkali sosial adanya di fakultas ini. Di sini banyak ahlu zikr di bidang fakultatif yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks ini, ya, kita menghadapi berbagai macam kenyataan hidup kita. Kita harus bertanya kepada teman-teman kedokteran, bertanya kepada ahli virologi, bertanya kepada kawan-kawan kita statistik, epidemiologi, dan lain-lain. Fas'alu ahla zikr. Sehingga kita tetap dalam keadaan seimbang ketika berbagai macam fenomena dan gejala yang kita alami, kita selalu bersandar pada fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan sejak awal kita katakan, ya, ketika kita harus taat kepada Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri kita di dalam menghadapi persoalan ini tentu ada dua. Pertama, pada pertimbangan keagamaan itu otoritasnya para ulama, dan pada persoalan-persoalan yang bersifat fisik, medis, dan seterusnya itu adalah otoritas para ilmuwan. Jadi kita menghadapinya ini secara seimbang. Termasuk juga barangkali rencana kita untuk belajar secara blended misalnya, itu tidak lepas juga dari pada pertimbangan ini. Dan kita juga jangan pula terlalu paranoid, sehingga kampus kita tutup terlalu lama, dan kemudian kita disodorkan dengan data-data kuantitatif yang sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam suasana pembelajaran online selama 2 semester ini, mohon maaf saya sampaikan, angka daripada permohonan, ya, dispensasi pernikahan dini itu bertumpuk saya kira di atas angka 50%. Artinya apa? Kita mengalami kerugian moral yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita kemudian sibuk dengan COVID yang bersifat fisik, tapi kita lupa juga ada COVID juga yang bersifat non-fisik, yaitu terjadinya kerusakan-kerusakan moralitas di antara anak-anak kita. Ini juga perlu kita timbang, ya, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah yang tepat gitu. Karena tidak mungkinlah kemudian, ya, pelajaran-pelajaran moral, pelajaran-pelajaran keagamaan itu diserahkan secara online terus-menerus. Dan yang terakhir, kita tentu selalu berpandangan optimistik bahwa tidak ada suatu peristiwa yang digulirkan oleh Allah kecuali di situ ada suatu hikmah. Man arafallaha azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah.
Siapa yang sampai makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya makrifat, maka dia akan menghilangkan segala bentuk persangkaan yang negatif kepada Allah. Dan kemudian dia akan mengatakan, semua ketentuan Allah ini melahirkan berbagai macam hikmah. Nah, inilah tugas kita yang saat ini. Ya, adapun saudara-saudara kita yang telah diwafatkan misalnya, tentu kita juga berpandangan positif. Ada banyak cara Allah untuk merahmati hamba-hambanya itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, melampaui daripada segala sesuatu. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah menciptakan satu derajat surga yang sangat tinggi, dan seorang hamba itu tidak sanggup mencapainya dengan amal ibadahnya, maka Allah berikan dia ujian pada harta bendanya, pada dirinya, pada keluarganya. Pada saat dia menghadapi ujian, itulah kemudian Allah cabut umurnya. Dan kemudian Allah sampaikan dia pada ketinggian derajat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, kita juga perlu merenungkan dalam konteks ini. Kalau Rasulullah SAW sering mengatakan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan atas dasar keimanan dan pengharapan kepada Allah, dosanya diampuni. Pada teks yang lain Rasulullah juga menyatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang menghidupkan hari-hari Ramadan atau malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosanya. Kemudian teks yang ketiga juga berbunyi, man qama lailatal qadri. Siapa yang menghidupkan malam-malamnya pada saat malam kemuliaan, Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira penting saudara sekalian bagi kita untuk bertanya, setelah kita melalui proses Ramadan, dosa apa yang kita yakini ini dihapus oleh Allah. Jadi saya kira perlu juga kita membuat semacam list. Ada dosa dua ya. Dosa yang sifatnya vertikal kepada Allah dan dosa yang bersifat horizontal. Kalau dosa vertikal kepada Allah gampang itu Pak, kita hapus. Rasulullah mengatakan barang siapa melakukan dosa, dia sholat 2 rakaat, dia bertaubat, semua dosa itu diampuni. Tapi itu dosa yang sifatnya vertikal kepada Allah. Selesai kita dengan melaksanakan taubatan nasuha. Persoalannya adalah bagaimana jika dosa itu bersifat horizontal sosial di antara kita. Nah, ini juga menjadi sangat berat bagi kita. Sehingga di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan ini dan tidak ada dosa yang diampuni. Jadi kalau kita sebagai suami misalnya saat ini ya, kita bertanya, dosa apa kita kepada istri? Istri juga bertanya, dosa apa kepada suami? Seorang ayah bertanya, dosa apa kepada anak? Anak pun juga demikian, dosa apa kepada orang tua? Ya, kita sebagai para pejabat struktural, kita juga bertanya, dosa apa yang kira-kira yang berkaitan dengan amanah jabatan kita yang menyangkut nasib orang yang ada di bawah otoritas kita. Ada nggak dosa yang kita lakukan? Kalau ada, apa dosa itu? Kalau kita yakini dosa itu ada, apakah kita sudah clearkan? Karena dosa yang bersifat seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia sudah dimaafkan oleh orang-orang yang terkait. Nah, ini kan suatu hal yang penting. Mengapa saudara sekalian yang saya muliakan, hari ini dosa ya itu rupa-rupanya enteng di hadapan masyarakat milenial. Jadi kalau bicara dosa itu barangkali apa ya, kayak klasik gitu ya, kayak tidak ada sentuhan apapun. Mengapa demikian? Karena berbuat jahat pun saat ini begitu mudah. Menista orang lain begitu mudah, merendahkan martabat orang lain begitu mudah. Sehingga konsep dosa ini sudah tidak begitu berat di dalam kehidupan seorang manusia pada akhir zaman ini. Padahal kalau kita melihat ya, kurang apa Nabiullah Adam ya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi Bapak sekalian ya, kita lihatlah banyaklah saudara-saudara kita yang akhir-akhir ini meninggalkan kita. Kemarin jemaah kami ya, Ramadan saya masih
ngaji di tempat beliau itu di pusat Yayasan Ukhuwah Mu'allaf ya di Jogja, di Jalan Kaliurang. Ramadan beliau masih duduk di hadapan saya. Ternyata 3 hari yang lalu beliau sudah wafat. Hanya bisa melaksanakan sholat gaib ya. Karena memang tidak ada suatu prosesi takziah ke tempat beliau misalnya ya. Ini namanya Pak Bambang. Kemarin ada lagi karyawan saya kira juga di UMY ya, meninggal dunia. Saya kira ini penting juga Ibu Bapak sekalian ya. Para nabi itu kalau kita baca doa mereka luar biasa. Nabi Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, saya tidak tahu Ibu Bapak sekalian ya. Apakah kita lebih baik daripada para nabi dan para rasul sehingga dosa itu tidak lagi menjadi beban bagi kita. Sehingga para ulama salaf kita mengatakan kalau dahulu ya orang-orang salaf, para sahabat, para tabi'in kalau melihat dosa itu persis seperti mereka duduk di bawah suatu bukit yang penuh dengan batu-batu besar yang mau runtuh. Itu perasaan spiritual mereka. Tapi sekarang ini dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kita ya, kita halau begitu saja. Ini juga penting. Nah, terakhir saudara sekalian yang saya muliakan, tentu yang terkait dengan hadis tadi, iman wahtisaban. Ramadan ini seharusnya mengajarkan kita bagaimana meletakkan kehidupan kita di atas asas keimanan kepada Allah dan pengharapan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya imanan wahtisaban pada bulan Ramadan, tetapi saya kira sudahkah kita imanan wahtisaban di dalam kehidupan profesi kita saat ini? Kalau kita membaca ya, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa AD ini adalah unit ya perjuangan kita yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah yang tentu memiliki tujuan-tujuan dan cita-cita luhur yang sudah sama-sama kita pahami. Kita punya orang tua namanya Pak Jindar At-Tamimi. Kan begini saudara sekalian ya. Ya, lahirnya Muhammadiyah ya, kata beliau, dari tiada menjadi ada itu tidak pernah bisa dilepaskan dari pemaknaan terhadap Islam itu. Maka kata beliau untuk dapat memahami Muhammadiyah yang sebenar-benarnya harus dimulai dengan memahami Islam yang sebenar-benarnya. Sanggup menghayati Islam yang sebenar-benarnya dan bersemangat memperjuangkan Islam yang sebenar-benarnya. Terus kata beliau, kalau orang ingin memahami Muhammadiyah tetapi tidak berangkat dari Islam dan iman, maka dia tidak akan menemukan Muhammadiyah kecuali hanya sebagai satu organisasi belaka. Nah, ini yang disebut kalau memahami Muhammadiyah lepas daripada perspektif imanan wahtisaban tadi dalam puasa, kata Pak Jindar At-Tamimi, maka dia tidak akan pernah bisa sampai kepada idealisme Muhammadiyah dan akan memahami Muhammadiyah ini hanya sebagai suatu organisasi belaka. Nggak beda dengan organisasi-organisasi sekular. Nah, dalam konteks inilah saudara sekalian yang saya muliakan ya. Ya, ini terakhir yang saya sampaikan. Bagaimana kita memahami imanan wahtisaban. Kalau dalam puasa nggak usah saya jelaskan. Tapi bagaimana sekarang dalam profesi dan tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, seorang pejabat, sebagai seorang tenaga kependidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Ingat logo kita ini, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Dan di atas semua orang yang beriman, entitas yang beriman, itu ada Allah yang berilmu. Di atas semua itu ada zat Allah yang maha berilmu. Ini saya kira penting. Kita menghadapi 3 persoalan yang luar biasa sekarang ini. Bukan hanya bukan hanya anak-anak kita, Pak. Pendidikan kita saat ini pun juga demikian.
Ya, apalagi mohon maaf ya, selalu apa yang disebut dengan apa ya, merdeka belajar, kampus merdeka. Pak Profesor Azumardi Azra kan sudah memberikan kritikan yang sangat tajam pada pengajian Ramadan yang lalu. Beliau menyatakan ini murni betul hanya untuk mengabdikan pendidikan ini untuk industri sama sekali. Jadi sekarang ini kita mengalami suatu materialisme yang luar biasa di dalam arus pendidikan kita. Nah, kalau kita tidak mawas diri, kita juga akan menjadi apa ya? Menjadi suatu persoalan yang besar saya kira ke depan. Ketika materialisasi yang sedemikian dahsyat, arus materialisme yang begitu keras di dalam pendidikan kita. Bagaimana kita meletakkan atau memposisikan imanan wahtisaban. Padahal ya, mohon maaf ya. Kalau saya baca di sini kata ulama klasik kita, husnun niyyati fil talabil ilmi bi an yaqsida biha wajh Allah azza wa jal wal amala bihi wa ihya syariah. Jadi tujuan menuntut ilmu kata para ulama kita, apapun ilmu itu Pak, karena Muhammadiyah tidak membeda-bedakan ilmu umum, ilmu agama, ini sastra, ini budaya, tidak. Semuanya di dalam mewujudkan makrifat kepada Allah, maka itu adalah ilmu dari Allah. Kata para ulama kita, niatnya ini harus benar. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Tapi juga bagaimana ilmu pengetahuan yang kita pelajari ini kita dapat dengan ilmu ini menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensucikan batin kita. Ya. Tidak lagi peduli apakah ini sastra, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu budaya, ilmu komunikasi, itu enggak penting. Karena kalau kita kembali kepada Allah, Allah tidak akan bertanya tentang program studi kita. Allah akan bertanya, ilmu yang Anda dapatkan untuk apa? Liyas'al as-sadiqina an sidqihim. Sementara orang-orang jujur saja, kata Allah dalam Al-Quran, itu ditanya tentang kejujuran mereka. Bagaimana dengan orang yang dusta di dalam ilmu pengetahuan? Sementara kerusakan negeri kita saat ini, semuanya menurut saya, karena pengkhianatan para intelektual terhadap ilmu pengetahuan. Pengkhianatan kaum cendekiawan terhadap asas-asas ilmu pengetahuan, inilah yang merusak daripada negeri kita saat ini. Jadi mohon maaf saudara sekalian, kalau ini kita tidak benahi, repot kita di waktu yang akan datang. Kehidupan kita seperti juga kata Muhammadiyah, ya, selalu menghadapi arus sekularisasi yang luar biasa. Pendidikan kita mengalami dualisme. Selalu saja kita berpikiran ini ilmu agama, ini ilmu non-agama, mau sampai kapan? Padahal kita sudah meneguhkan visi kita di UAD ini, kita tidak mengenal dikotomi semacam itu. Karena mendikotomi ilmu semacam ini, itu hanya melahirkan split personality. Kepribadian anak didik kita, sarjana kita yang terbelah. Saya kira saat ini prinsip daripada imanan wahtisaban, bagaimana asas keimanan di dalam keilmuan program studi kita juga ini perlu diteguhkan kembali, Pak. Tadi Pak Wajiran juga sudah menyampaikan itu, tapi saya kira perlu lagi. Ya. Jadi ke depan Al-Islam kemuhammadiyahan ini bukan lagi jargon Pak Wajiran. Saya sudah sampaikan sama Pak Rektor, teman-teman pimpinan. AIK ini Masya Allah, jangan sampai menjadi dongeng Pak. Semua orang fasih berbicara tentang ayat. Bagaimana AIK kita besok di UAD ini, dan terutama di fakultas kita ini, itu muncul dalam bentuk indikator Pak. Saya sudah pesankan kepada kawan-kawan pimpinan itu, nggak usah terlalu banyak mengajarkan tentang akhlak. Maksud saya akhlak kalau diajarkan satu kitab, kebanyakan Pak. Apa yang paling kita butuhkan sekarang misalnya kejujuran, keberanian apa? Ajarkan 5 akhlak yang fundamental saja. Nggak usah baca yang ke-6. Tapi yang ke-5 ini kita punya indikatornya Pak. Kita punya alat ukurnya. Sehingga setiap alumni kita yang keluar dari kampus kita ini betul-betul kita pertanggungjawabkan. Kita punya misalnya 3 akhlak dasar apa? Nanti kita rumuskan, dan saya kira teman-teman di pengembangan kampus sudah merumuskan itu melalui nilai-nilai dasar yang ada di UAD ini. Tapi AIK tidak lagi cukup kita berhenti pada penyebutan dalil-dalil Pak. Harus ada indikator, bahkan harus ada alat ukur Pak. Agar kita ini menjadi betul-betul imanan wahtisaban. Kita integrasikan secara bagus ya.
Jadi orang yang lulus tentang kejujuran bukan hanya yang lulus menghafalkan dalil-dalil di dalam ujian, tapi betul-betul bisa kita ikuti dia, kita interview dia, kita monitoring dia, sehingga berbagai macam indikator kejujuran itu bisa dia capai. Jadi ada indeks kejujuran, ada indeks keberanian, hal-hal yang sifatnya kognitif. Saya kira saat ini kita tidak akan sanggup melawan pintarnya Google, Pak, dengan berbagai macam kecerdasan buatan itu. Dan terakhir, epistemologi kita, Pak, bagaimana meletakkan dasar tauhid di dalam keilmuan kita secara menyeluruh, apapun bidang kajian keilmuan kita. Nah, saya kira ini beberapa hal yang sangat penting bagi kita. Bukan hanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan ihtisaban, mengharap ridha Allah, tapi juga barang siapa yang menjalankan program studinya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Jadi saya pikir orang kalau selesai menjabat itu ada rasa diampuni dosanya oleh Allah, kan keren, Pak. Jadi bukan hanya puasa, Pak. Jadi orang selesai jadi dekan dia merasa ada dosa yang diampuni. Jangan selesai kita jabatan struktural, sudah kemudian gajinya tidak banyak, dosanya nambah, diampuninya nggak jelas. Nah, jadi saya kira jangan begitu paradigma kita ya, Pak Nizam. Ke depan saya kira kalau jenengan lengser itu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, itu loh, Pak. Jadi semangatnya itu mengapa kita yakin, Pak? Kita tidak ada dalilnya secara tekstual, Pak. Tapi secara maknawi kan mesti ada itu. Dari mana kita yakini itu? Karena tadi itu semua lakon kita di fakultas ini sudah kita yakini imanan wahtisaban. Semua struktur keilmuan kita imanan wahtisaban. Semua perilaku sivitas akademika di sini imanan wahtisaban. Nah, kalau sudah begini saya yakin, Pak, kalau kita mengakhiri jabatan sebagai seorang pejabat struktural, itu ada harapan ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Jadi bukan Ramadan. Kalau Ramadan pasti, Pak. Tapi saya kira bukan hanya Ramadan, kita harus kemudian melompat pada kehidupan konkret kita sebagai warga sosial masyarakat dan seterusnya. Nah, saya kira Pak Nizam dan kawan-kawan, saya kira ini saja apa yang dapat saya sampaikan ya, sebagai ya ngalor ngidul gitu pasca Ramadan kita ini. Mudah-mudahan Ramadan menyisakan makna dalam kehidupan kita, terutama sekali terus terang di fakultas kita ini betul-betul menginspirasi untuk menjadi fakultas yang imanan wahtisaban. Di sini orang bisa menyaksikan bagaimana iman itu diimplementasikan. Di sinilah orang bisa menyaksikan bagaimana orang-orang itu berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Pak Dekan yang saya muliakan dan rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib ya. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini. Syukran Ustaz Fatur Rahman Kamal.